Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maimunah. Hari ini saya akan menceritakan biografi B.J. Habibie. Profesor Dr. of Honor Causa Insinyur Dr. of Scandi Multimedia Bahrudin Yusuf Habibie, atau yang akrab disapa dengan sebutan B.J. Habibie. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni tahun 1936. B.J. Habibie kini memiliki total 5 gelar akademik. Beliau adalah anak keempat di antara 8 saudaranya. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, sedangkan ibunya bernama Raden Ajeng Tuti Marini Puspoworjojo. Ibunya merupakan anak beretnis Jawa dari Puspoworjojo, seorang dokter mata di Yogyakarta. Sedangkan ayahnya merupakan anak etnis Bugis, Gorontalo, yang bekerja sebagai ahli pertanian. Pada masa kecilnya, B.J. Habibie sudah menunjukkan hal yang menjadi ketertarikannya, yaitu membaca dan berolahraga. Olahraga yang beliau sukai adalah menunggang kuda. Kebiasaan beliau yang selalu membaca setiap hari membuat beliau dikenal sebagai pribadi yang sangat cerdas, meskipun masih berada di sekolah dasar. Ayah B.J. Habibie wafat dikarenakan serangan jantung pada tanggal 3 September tahun 1950 saat usia B.J. Habibie menginjak 14 tahun. Setelah lulus SMA, beliau melanjutkan mimpinya ke universitas favorit, yaitu Universitas Indonesia Bandung. Sekarang namanya berubah menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB. Beliau menuntut ilmu di ITB hanya beberapa bulan. Setelah itu, beliau mendapatkan beasiswa ke Jerman. B.J. Habibie melanjutkan pendidikannya di RWTH. B.J. Habibie pun dikenal sangat cerdas di kalangan para pekerja. Setelah bekerja selama beberapa tahun, B.J. Habibie bergerak untuk melanjutkan pendidikan doktor. Beliau lulus dengan predikat summa laude dengan nilai rata-rata 10 pada tahun 1965. B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari pada tanggal 12 Mei tahun 1962 di Rangga Malela, Bandung. Akad nikah Habibie dan Ainun digelar secara adat dan budaya Jawa. Sedangkan resepsi pernikahan digelar keesokan harinya dengan adat dan budaya Gorontalo di Hotel Preangan. Ketika menikah dengan Habibie, Ainun dihadapkan dengan dua pilihan: memilih untuk tetap bekerja di rumah sakit anak-anak di Hamburg atau berperan serta berkarya di belakang layar sebagai istri dan ibu rumah tangga. Setelah berdiskusi dengan Habibie, Ainun pun akhirnya memilih opsi yang kedua. Setelah menikah, beliau membawa istrinya ke Jerman karena tidak bisa meninggalkan pendidikannya begitu saja. Dari pernikahan keduanya, Habibie dan Ainun dikaruniai 2 orang putra, yaitu Ilham Akbar Habibie dan Tarek Kemal Habibie. Karena kecerdasannya dan kemampuannya membantu dalam bidang teknik, khususnya penerbangan, B.J. Habibie mendapatkan gelar guru besar atau profesor kehormatan di ITB pada tahun 1967. Tidak hanya itu, beliau juga mendapatkan gelar Ganesha Prajamanggala, sebuah gelar tertinggi di ITB. B.J. Habibie juga mendapatkan banyak penghargaan dari luar negeri. Setelah 10 tahun berada di Jerman, mengenyam pendidikan sembari berjuang, B.J. Habibie didaulat oleh Presiden Soeharto untuk pulang ke Indonesia.
Beliau ditugaskan untuk menjabat sebagai Menteri Negara Ristek dan Kepala BPPT. Beliau menjabat selama 20 tahun sebelum akhirnya berpindah posisi menjadi pemimpin perusahaan BUMN Industri Strategis selama 10 tahun. B.J. Habibie mencetak rekor pertama di Indonesia, di mana beliau menciptakan sebuah pesawat. Pesawat tersebut diberi nama N250 Gathotkaca pada tahun 1995. Setelah peristiwa tutupnya PT IPTN, B.J. Habibie didaulat sebagai wakil presiden, mendampingi Presiden Soeharto pada tanggal 14 Maret 1998. Tidak lama setelah itu, terjadilah peristiwa besar di Indonesia yang disebut dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998. Soeharto diminta turun dari kursi presiden oleh rakyat yang berdemo. Lengsernya Soeharto dari posisi presiden membuat B.J. Habibie naik menggantikannya sebagai presiden yang baru. Beliau menjabat selama kurang lebih 1 tahun, sebelum akhirnya lengser juga akibat hasil dari sidang umum MPR tahun 1999. Meskipun hanya sebentar, B.J. Habibie sangat bekerja keras untuk mengembalikan keadaan Indonesia pada masa itu. Keputusan yang diambil pada saat itu menentukan kondisi negara. Di antara keputusan tersebut, lahirlah Undang-Undang Otonomi Daerah dan adanya pembebasan dalam aspirasi sehingga rakyat dapat membentuk partai politik yang baru untuk menyuarakannya. Pencapaian paling cemerlang dari B.J. Habibie adalah beliau mampu menurunkan nilai mata uang rupiah dari Rp15.000 per dolarnya menjadi Rp10.000. Beliau juga mampu menyelesaikan masalah likuidasi bank yang menjadi bulan-bulanan. Setelah lengser dari jabatan presiden tahun 1999, B.J. Habibie kembali menjadi rakyat biasa dan menghabiskan hidupnya di Jerman. Pada tanggal 22 Mei tahun 2010, ada kabar mengejutkan di mana sang istri yang setia mendampingi, yakni Hasri Ainun Habibie, telah meninggal dunia di Jerman dikarenakan penyakit kanker ovarium yang dideritanya. Ibu Ainun meninggal di hari Sabtu pukul 17.30 waktu Jerman. Kepastian meninggalnya Ibu Ainun diperoleh dari Ali Muchtar Ngabalin selaku mantan anggota DPR yang juga wakil keluarga dari B.J. Habibie. Hal ini menjadi duka yang amat mendalam bagi sang mantan Presiden RI itu. Setelah ia tidak menjabat lagi sebagai presiden, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Tetapi ketika era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono, ia kembali aktif sebagai penasehat presiden untuk mengawal proses demokrasi di Indonesia lewat organisasi yang didirikannya Habibie Center, dan akhirnya menetap dan berdomisili di Indonesia. B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September tahun 2019 pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Meninggal karena gagal jantung. Sebelumnya, B.J. Habibie telah menjalani perawatan intensif sejak 1 September tahun 2019. Sebelum dimakamkan, pada malam hari jenazah B.J. Habibie dibawa dari RSPAD menuju kediamannya Habibie Ainun di Jalan Patra, Kuningan.
untuk disemayamkan. Ia kemudian dimakamkan di samping istrinya, yaitu Hasri Ainun Besari di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Slot 120 pada tanggal 12 September tahun 2019.